Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para cendekia yang bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saudara, tingkat kemampuan berbahasa ilmiah dengan presentasi ilmiah merupakan keharusan. Saudara tentu pernah melakukan presentasi, bukan? Bagaimana tahapan tersebut saudara lalui? Apakah sudah sesuai dengan unsur presentasi yang baik? Topik yang akan kita bahas kali ini tentang ruang lingkup presentasi ilmiah. Keterampilan berbahasa mencakup 4 komponen, yakni menulis, menyimak, berbicara, dan membaca. Salah satu kegiatan yang produktif dalam keterampilan berbahasa adalah berbicara, khususnya berbicara di depan umum. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh orang atau manusia. Kemampuan berbicara di depan umum merupakan suatu kebutuhan bagi orang-orang yang sukses ataupun orang yang ingin sukses. Salah satu aspek yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin sukses adalah keterampilan berkomunikasi efektif dan dapat berbicara di depan umum dengan efektif. Salah satu kegiatan berbicara di depan umum adalah presentasi. Pada umumnya masih banyak yang kurang memperhatikan teknik presentasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam topik ini lebih lanjut akan dikumpas tuntas bagaimana teknik presentasi yang baik. Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyajikan atau mengemukakan karya tulis ilmiah dalam suatu forum. Presentasi juga merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan, menyebarluaskan pengetahuan dalam hubungan pengembangan ilmu. Presentasi merupakan kegiatan berbicara di dalam publik, mengomunikasikan pokok bahasan atau informasi mengenai gagasan atau suatu objek. Adapun presentasi ilmiah adalah presentasi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan mengenai gagasan atau objek ilmiah di hadapan audiensi. Selain itu, presentasi ilmiah merupakan kegiatan dalam menyampaikan karya tulis pada forum ilmiah, biasanya lazim di dunia akademik untuk menyebarkan informasi ilmiah sebagai aktor intelektual. Komponen yang terdapat dalam presentasi ilmiah yakni pembicara, pendengar atau audiensi, pesan, materi, dan terakhir media. Adapun tujuan presentasi ilmiah yakni akan menentukan bagaimana Anda mendesain presentasi. Selain itu, sajian harus memenuhi prinsip dalam melaksanakan presentasi. Banyak cara dan tips dalam melaksanakan presentasi ilmiah. Namun yang paling penting adalah kuasai materi yang disajikan. Selanjutnya kita akan bahas prinsip presentasi ilmiah. Ada 4 prinsip. Yang pertama, berpikir positif tentang audiensi. Jangan sekali-kali Anda mengancam pada audiensi. Apalagi kalau Anda tahu bahwa audiensi tersebut sering aktif bertanya. Lalu Anda kemudian mengatakan audiensi tersebut dikondisikan. Jangan tanya. Itu Anda sudah melanggar prinsip berpikir positif terhadap audiensi. Yang kedua, membuat peserta dihormati dan dihargai. Artinya, ketika Anda berpikir positif pada audiensi, Anda juga sudah mengerjakan prinsip presentasi ilmiah yang kedua. Anda menghormati dan menghargai peserta. Selanjutnya, pertimbangkan budaya peserta. Ini juga hal yang sangat krusial ketika Anda presentasi. Anda harus mulai memindai budaya-budaya peserta yang ada dalam forum tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi diskomunikasi. Selanjutnya, bersikaplah terbuka pada perbedaan pendapat. Yang nomor 4 inilah prinsip yang harus selalu dipegang oleh cendekiawan. Kenapa? Perbedaan pendapat adalah ciri ilmu itu berkembang. Selanjutnya, tata cara presentasi. Yang pertama, penyaji harus memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Yang kedua, penyaji memanfaatkan waktu secara efektif. Yang ketiga, penyaji menaati etika dan etiket yang berlaku. Kejujuran, saling menghargai pendapat, itu penting. Dan hal penting yang harus ditanamkan pada sesi diskusi, 1. Catat pertanyaan dengan baik. Yang kedua, klarifikasi pertanyaan jika perlu. Yang ketiga, jawab secara tepat sasaran. Dan terakhir, jawaban ditujukan kepada seluruh audiensi, bukan pada personal saja. Artinya, Anda tidak boleh debat kusir. Dalam sebuah persidangan, audiens dengan pemateri mereka sejajar. Artinya, pertanyaan dari satu audiens dia mewakili seluruh audiensi. Sekali lagi, perbedaan pendapat itu mutlak dalam sebuah presentasi. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan presentasi ilmiah. Yang pertama, Anda menghindari kontak mata dengan audiens. Anda membungkukkan badan,
Anda membuat gerakan-gerakan tidak perlu, Anda menggerakkan seluruh anggota tubuh Anda secara berlebihan, mematung mungkin, berdiri kaku seperti patung, atau Anda memasukkan tangan ke dalam saku. Selanjutnya, Anda menirukan gaya seseorang dengan tujuan merundung, kemudian menciptakan humor yang berlebihan, membacakan materi apa adanya. Membaca boleh, tapi membacakan itu tidak boleh. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Sebagai penutup dari topik ini, mari berpikir secara mendalam atas apa yang telah saudara kerjakan dalam presentasi yang lalu. Manfaat apa yang sudah Anda terima? Mampukah diri saudara untuk mempraktikkan presentasi ilmiah dengan semua kriteria tersebut? Latihan berulang dalam presentasi ilmiah akan menjadikan saudara mampu dan mahir sehingga berbuah keterampilan yang melekat pada diri saudara. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.